Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij gimana caranya biar mental, jiwa dan hati kita tuh stabil. Nggak halu'a, jazu'a, manu'a dan seterusnya. Tapi dia stabil. Gimana caranya? Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian ngeluh, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong dan seterusnya, kecuali illal musallin, orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rahatul qalb, rahatun nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Jika Nabi capek dengan omongan orang-orang yang membenci beliau, capek dengan fitnah, capek dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy saat beliau berdakwah, seharian beliau lelah. Sampai di rumah beliau ketiduran karena capek, maka Allah membangunkan Nabi. Nabi tidur untuk istirahat fisik, istirahat badan. Beliau tidur. Karena kalau badan kita udah capek, kita tidur. Itu istirahat badan, istirahat zahir, fisik. Tapi Nabi belum istirahat batin. Karena walaupun tidur, hatinya masih sedih. Walaupun tidur, hatinya masih kecewa, masih marah. Makanya dalam keadaan tidur itu Allah membangunkan Nabi. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, yang hatinya masih gelisah, yang hatinya masih lelah, yang hatinya masih sedih dan kecewa, yang hatinya masih marah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun dan sholatlah di malam walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena tidur itu istirahat fisik, tapi sholat itu istirahat jiwa, istirahat batin. Sehingga kalau batin dan jiwa kita merasa lelah, capek, lemah, kecewa, marah, labil dan seterusnya, dia butuh istirahat, dia butuh hiburan. Dan hiburannya as-sholah. Makanya Allah membangunkan Nabi dengan kalimat, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari untuk sholat walaupun cuman sebentar. Ini bukan lagi bahas surat Al-Muzammil, lagi bahas surat Al-Ma'arij, tetapi dikaitkan dengan surat Al-Muzammil. Karena setiap surat itu saling terkait. Di surat Al-Ma'arij Allah bilang, obat jiwa itu adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat. Di dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan, wahai orang yang lelah, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang sedang sedih, kecewa, yaitu Rasulullah SAW, kumil laila illa qalila, bangun walaupun cuma sebentar sholat. Itu obat jiwa bagi orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi dalam keadaan sedang lelah jiwanya, lelah hatinya, lelah perasaannya dengan semua omongan-omongan orang Yahudi dan orang munafik di kota Madinah, maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan agar beliau dan sahabat bisa sholat untuk bisa mengistirahatkan hati yang lelah. Apa kata-kata Nabi? Arihna bis sholah ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal.
Nabi nggak mengatakan wahai Bilal azan, enggak. Nabi bilang istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maksudnya apa? Jiwa kami capek, hati kami lelah, perasaan kami terganggu, mental kami sedang lemah. Maka istirahatkanlah jiwa, mental, perasaan dan hati kami wahai Bilal dengan sholat azan maksudnya. Dan Bilal faham, sehingga akhirnya Bilal wudhu, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Hayya ala salat. Yuk kita sholat. Hayya ala falah. Yuk kita memperoleh kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Jadi bagi orang yang beriman, sholat itu adalah istirahat. Bagi orang yang imannya lemah, dia istirahat setelah sholat. Capek sholat, mau istirahat dulu. Bagi orang beriman, capek mau sholat dulu. Jadi sholat itu istirahat. Bagi kita, istirahat itu dari sholat. Capek sholat, istirahat. Orang yang beriman, kalau capek, sholat. Jadi di tempat kerja, di kampus, di sekolah, ketika break, itu tuh isoma itu bukan sekedar aktivitas biasa. Istirahat, sholat, makan ya. Sholat itu istirahatnya. Jadi begitu dia break, keluar kelas, keluar dari ruang kuliah, keluar dari ruang kerja, yang pertama dia lakukan adalah wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat duha, sholat mutlak, sholat zuhur, mau sholat wajib, mau sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat, apapun nama varian sholatnya. Tapi bagi dia, sholat itu istirahat. Pertanyaannya, gimana cara menjadikan sholat itu sebagai istirahat? Kok selama ini kita malah istirahat setelah sholat, bukan sholat untuk istirahat? Gimana caranya? Kata Allah, alladzina hum fi sholatihim daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam. Kalau kita pengen mengupgrade sholat kita dari sekedar ritual, kewajiban, gerakan, sampai menjadi sebuah kontemplasi, meditasi, dalam tanda petik, rehat jiwa, rehat ketenangan batin, caranya gimana? Daimun. Sholat itu jangan sekali-kali. Jangan sesekali. Sholat itu jangan sesekali. Tapi sholat itu harus daimun. Harus dawam. Dawam itu artinya kita harus melakukannya dalam waktu yang lama. Kita nggak akan menikmati sholat tahajud kalau cuma sesekali. Kita nggak akan menikmati sholat duha kalau cuma sesekali. Kita nggak akan bisa menikmati sholat sunnah kalau cuma sesekali. Harus dilakukan secara rutin, daimun. Nanti setelah dawam dalam waktu yang lama, Allah akan berikan kepada kita nikmatnya ibadah itu. Allah akan berikan kepada kita kenyamanan dalam ibadah itu. Semua yang dilakukan di awal sesekali apalagi akan berat pasti. Orang ngelakuin apa aja di awal pasti berat kan. Olahraga, lari itu. Sekarang orang bersepeda, apalagi kalau di Bandung itu kan banyak bukit ya, naik turun. Ke Dago tuh misalnya. Kalau pertama-tama bersepeda ke Dago cuma sampai di Simpang. Naik lagi dikit sampai ke Darul Hikam. Naik lagi dikit sampai di Dago Pakar. Naik lagi dikit sampai di bukit apa misalnya. Tebing Keraton dan seterusnya. Itu kan tergantung dawam ya, konsistensinya. Dulu saya awal-awal surfing di laut pas diajak teman sekitar 3 tahun yang lalu lah ya, awal-awal surfing. Itu pedal, wah rasanya ini tuh nggak bisa digerakin, bengkak semua. Jadi ototnya kaget kan.
pedal. Apalagi kalau udah surfingnya ombaknya pas lagi gede, pasang pula. Kita ngelawan ombak pas awal-awal jalan ke poin, itu tuh berat banget. Kita udah pedal sekuat tenaga tapi kayak belum jalan gitu, masih di situ-situ aja. Tiba-tiba datang ombak gede, kita harus lari. Kalau nggak lari kita akan di smackdown sama ombak yang udah 2 meter, 3 meter. Itu rasanya berat semua. Tapi begitu udah dawam, berapa kali, terus jangan sampai nunggu ototnya lupa. Kan dia punya otot memori kan. Kalau udah lupa nanti mulai dari awal lagi. Udah nyaman, pedal tuh enak. Lari dari ombak itu udah santai, nggak panik lagi. Pertama-tama panik sampai takbir Allahu Akbar lari. Sekarang udah setelah lama beberapa kali berlatih udah lebih nyaman. Sekarang udah lama nggak ke laut, kayaknya ini udah mulai dari awal lagi nih. Kalau sekarang ke laut, main skate juga kayak gitu. Naik skate tuh berdiri doang susah, apalagi jalan, apalagi drop in, apalagi sampai belak-belok segala macam. Naik motor awalnya kok nggak enak banget ya naik motor. Kalau udah bisa nyaman. Naik mobil kok nggak enak banget ya, susah banget ngukur yang kanan kiri segala macam. Kalau udah dapat feel-nya, sebetulnya lebih enak pakai feel daripada pakai teknologi sensor. Saya sendiri kalau nyetir seringnya pas mundur tuh sensornya udah tit, tapi saya masih mundur sedikit lagi karena pas parkir tuh dimentokin biar bisa tutup gerbang misalnya. Feel kita lebih kuat daripada sensor teknologi. Tapi setelah dawam, begitulah dengan awal-awal tahajud itu pasti nggak enak. Ingin ngantuk sendiri, pening. Duha juga gitu, walaupun lebih ringan dari tahajud. Salat wajib juga kayak gitu. Ke masjid juga kayak gitu. Subuh apalagi. Kalau mau menikmatinya menjadi rehat, kita harus sabar melakukannya dalam waktu yang lama. Jangan menyerah dulu. Karena begitu kita menyerah, nanti kita akan memulai dari awal lagi kalau kita mencoba. Intinya daimun, harus dawam, gak boleh cuma sesekali. Mau menikmati sholat, caranya gak bisa sesekali, harus dawam. Mau menikmati perjalanan, gak bisa sesekali. Kita kalau jarang melakukan perjalanan tuh gampang mabuk, gampang capek, gak betah lama-lama di kendaraan. Tapi kalau udah sering traveling, touring, apalagi off-road, itu kalau nggak biasa pasti capek banget off-road itu. Apalagi kalau ketinggalan rombongan sendiri tengah malam di dalam hutan kan ngeri tuh. Banyak kejadian kayak gitu. Teman saya juga pernah, saudara saya juga pernah ketinggalan karena motornya bermasalah. Terus dia di urutan terakhir di belakang banget, teman-temannya udah jalan duluan, dia ketinggalan, teman-temannya nggak tahu. Akhirnya dia bermalam di hutan, pas motornya udah nyala sekitar jam 12 malam, dan dia nggak tahu jalan, muter-muter di hutan tuh ngeri banget. Tapi buat dia itu enjoy. Saya ngedengar ceritanya aja horor, tapi dia bilang dia bisa kayak nggak panik dan menikmati tuh. Sampai akhirnya dia ketemu jalan, terus sampai ke pos. Ya mungkin menjelang subuh lah dia baru sampai ke pos. Teman-temannya udah pada nunggu di sana gitu. Coba kalau kita yang belum berpengalaman, baru sesekali doang touring dan off-road, wah mungkin nangis nggak kemana-mana, sambil nangis aja duduk di situ. Terus ada yang nyamperin, malah makin horor kan ya. Itu kalau kita nggak berpengalaman. Apapun kalau dilakukannya belum dawam, nggak akan dapat rasa nikmatnya. Harus dawam. Begitu juga dengan sholat. Maka Allah mengatakan alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam. Orang yang sholatnya terus menerus. Jangan menyerah. Jangan berhenti untuk melakukan ibadah sholat, walaupun awalnya sholat itu berat. Jadi malam ini solusinya satu dulu. Kalau kita pengen jiwa kita rehat, stabil, bisa refresh,
Caranya adalah dengan belajar menikmati bacaannya. Idealnya sih kita hafal surat-surat yang lebih banyak supaya ayatnya nggak itu-itu aja. Karena gimana-gimana juga kita gampang bosen kan. Ayatnya nggak membosankan, tapi jiwa kita yang gampang bosen. Jadi kita butuh variatif ayat yang lain, surat yang lain. Lebih ideal lagi kalau kita selain punya hafalan lebih, ngerti apa yang kita baca. Nah itulah kenapa kita perlu belajar. Surat Ad-Duha yang udah kita bahas di awal-awal live dulu. Hafal surat Ad-Duha, setelah itu pahami maknanya supaya pas teman-teman sholat duha udah bisa menikmati. Jadi rehat sholatnya. Surat Al-Insyirah, surat Al-Asr, surat Al-Anfal yang awal, surat Al-Ahzab kisah Nabi Musa, surat Yusuf kisah Nabi Yusuf. Coba hafal paragraf-paragraf surat dan ayat yang udah pernah kita bedah di dalam sesi live. Bersungguh-sungguh berusaha sedikit untuk menghafal paragraf-paragraf itu nggak banyak kok, cuman setengah halaman, tapi lumayan untuk dipakai dalam satu rakaat sholat kan. Jadi sholat kita itu kaya dengan ayat-ayat yang berbeda dan kita bisa menikmatinya. Kalau kulhu lagi atau trikul lagi ya kita sendiri juga gampang bosan. Nikmati ayat yang dibaca. Nikmati doa-doa yang dibaca. Kalau perlu, fahami fadilah dari doa yang dibaca di dalam sholat. Apa sih keutamaannya membaca doa itu? Kalau teman-teman tahu keutamaan membaca doa i'tidal itu bangun dari ruku. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau teman-teman tahu fadilah dari membaca doa itu, kita akan menikmati ruku i'tidal kita. Jadi i'tidal itu nggak buru-buru bangun dari ruku langsung sujud, enggak. Kita nikmati i'tidal. Jadi rehat i'tidalnya, tumakninah. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan dari membaca doa i'tidal tersebut. Apa kata Nabi tentang doa itu? Siapa yang bangkit dari rukunya dalam keadaan i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri secara lurus. I'tidal itu nggak boleh kayak gini. Ini bukan i'tidal. Ada orang yang bangun dari ruku langsung sujud, buru-buru gitu. Ini nggak i'tidal. I'tidal itu gini. Harus lurus dan tenang. Siapa yang ketika bangun dari ruku berdiri i'tidal kemudian dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka malaikat akan berebut untuk mendoakan dia. Malaikat itu akan berebut, pengen cepet-cepet datang sebelah dia dan mendoakan dia. Kayak gimana suasana rebutan di antara malaikat ya? Teman-teman yang pernah umroh tahu Raudhah atau pernah lihat di TV gimana crowded, gimana seseknya Raudhah, Multazam, Hajar Aswad, apalagi Hijr Ismail. Tahu kan gimana crowdednya tempat-tempat suci itu, tempat-tempat yang mustajabah doa itu. Gimana orang rebutan pengen cium Hajar Aswad. Malaikat itu kayak gitulah, rebutan pengen ngedoain kita. Ibaratnya kita nih kayak Hajar Aswad, ibaratnya kita nih kayak Raudhah, ibaratnya kita kayak Ka'bah. Malaikat tuh berebutan pengen deket dengan kita, nyentuh kita dan mendoakan kita. Kebayang gak tuh? Harian doa. Karena doa dalam sholat itu ada beberapa bentuk. Jadi nggak pakem dengan satu doa. Doa iftitah itu ada beberapa. Doa i'tidal itu ada beberapa. Doa tahiyat itu ada beberapa. Tapi ada kemiripan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau yang selama ini membaca doa yang udah diajarkan dari kecil nggak salah. Juga ada keistimewaannya. Cuman saya membaca doa i'tidal yang ini. Kadang-kadang yang lama juga. Udah diajarin dari kecil juga kadang-kadang dipakai. Tapi seringnya ini. Karena saya tahu fadilah membaca doa ini itu ternyata luar biasa. Direbutin sama malaikat dan didoain. Itulah teman-teman solusi dari surat Al-Ma'arij kalau kita pengen pengen menjaga
jiwa kita lebih stabil dan lebih bisa istirahat. Orang untuk bisa ikut yoga, bisa ikut meditasi, sampai harus nyari tempat yang tinggi, nyari hotel yang resort, dan segala macam, bayar mahal klubnya. Allah udah menyediakan kepada kita sholat yang paling baik. Sholat itu harusnya lebih tenang daripada meditasi dan yoga. Gimana caranya? Ya kita belajar, daimun. Harus didawamkan dulu. Awal-awalnya pasti nggak akan mudah. Apalagi sholat-sholat tertentu. Tapi insya Allah secara istiqomah semuanya juga akan bisa kita nikmati suatu saat kelak. Kalau sholat udah jadi rehat jiwa, maka begitu kita sedih, kita sholat, Allah akan hibur hati kita. Begitu kita marah, kita sholat, Allah akan tenangkan hati kita. Begitu kita kecewa, kita sholat, Allah akan kuatkan hati kita. Disitulah kita akan merasakan rahatun nafs di dalam sholat. Ternyata sholat itu adalah nikmat bagi jiwa kita.